Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Riki Subagja. Saya dari kelas 2 Depenjas NPM 192191152. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka dasar kurikulum 2013. Yang pertama ada hakikat kurikulum 2013. Hakikat kurikulum 2013 adalah pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Ada beberapa permasalahan, di antaranya yang pertama, konten kurikulum yang masih terlalu padat. Yang kedua ada belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, ada kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang keempat, belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal nasional maupun global. Yang kelima, standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci. Yang keenam, standar penilaian belum mengarahkan kepada penilaian berbasis kompetensi. Yang kedua, ada landasan kurikulum. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan landasan yuridis, filosofis, landasan empiris, dan landasan teoritis. Yang pertama, ada landasan yuridis. Landasan yuridis adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Yang kedua, ada landasan filosofis. Secara singkat, kurikulum adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa yang akan datang, yang dikembangkan dari warisan nilai dan prestasi bangsa di masa lalu, serta kemudian diwariskan serta dikembangkan untuk kehidupan masa depan. Ketiga dimensi kehidupan bangsa, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang menjadi landasan filosofis perkembangan kurikulum. Pewarisan nilai dan prestasi bangsa di masa lampau memberikan dasar bagi kehidupan bangsa dan individu sebagai anggota masyarakat. Modal yang digunakan dan dikembangkan untuk membangun kualitas kehidupan bangsa dan individu yang diperlukan bagi kehidupan masa kini dan keberlanjutan kehidupan bangsa dan warga negara di masa mendatang. Yang ketiga ada landasan empiris. Sebagai negara bangsa yang besar dari segi geografis, suku bangsa, potensi ekonomi, dan lain-lain, apapun ancaman disintegrasi bangsa masih tetap ada, maka kurikulum harus mampu membentuk manusia Indonesia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat untuk memajukan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Yang keempat ada landasan teoretik atau teoritis. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara untuk suatu jenjang pendidikan. Standar bukan kurikulum dan kurikulum dikembangkan agar peserta didik mampu mencapai kualitas standar nasional atau di atasnya. Kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk bersikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan suatu tugas di sekolah, masyarakat, dan lingkungan di mana yang bersangkutan atau berinteraksi. Adapun prinsip-prinsip kurikulum 2013. Yang pertama ada peserta didik mencari tahu. Yang kedua, pembelajaran berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proses untuk penguatan pendekatan ilmiah. Yang keempat, pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, pembelajaran terpadu. Yang keenam, pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Yang ketujuh, pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan keterampilan aplikatif.
Kedelapan, pembelajaran yang menjaga pada keseimbangan antara keterampilan dan keterampilan mental. Yang pertama keterampilan fisikal, yang kedua mental. Kemudian pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat. 10. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, kalau dalam bahasa pendidikannya ingarso sungtulodo. Kemudian membangun kemauan, ing madio mangun karso. Dan pengembangan kreativitas peserta didik, tutwuri handayani. Kemudian pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kemudian pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Kemudian pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dan yang terakhir, pembelajaran yang mengakomodasi perbedaan individu dan latar belakang budaya peserta didik. Kemudian ada struktur kurikulum 2013. Struktur terbagi 3. Yang pertama struktur kurikulum SD atau MI. Yang kedua struktur kurikulum SMP atau MTS. Dan yang ketiga struktur kurikulum SMK atau MA atau SMA. Kurikulum SD. Beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama 1 semester. Beban belajar SDMI kelas 1, 2, dan 3 masing-masing 30, 32, 34. Sedangkan untuk kelas 4, 5, 6 masing-masing 36 jam setiap minggu. Kemudian untuk struktur kurikulum SMP. Dalam kurikulum SMP, penambahan jam belajar per minggu dari 32 menjadi 38 untuk masing-masing kelas. Kelas 7, kelas 8, sampai kelas 9. Sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar di SMP tetap yaitu hanya 40 menit. Struktur kurikulum pendidikan SMA terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, kelompok mata pelajaran wajib yang diikuti oleh seluruh peserta didik. Yang kedua, kelompok mata pelajaran peminatan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Adanya kelompok mata pelajaran wajib dan mata pelajaran peminatan dimaksudkan untuk menerapkan prinsip kesamaan antara SMA atau MA dan SMK atau MAK. Mata pelajaran wajib sebanyak 9 mata pelajaran dengan beban belajar 24 jam per minggu. Dan mata pelajaran peminatan terdiri atas 18 jam per minggu untuk kelas 10, 20 jam per minggu untuk kelas 11 dan 12. Kelompok mata pelajaran peminatan SMA atau MA bersifat akademik, sedangkan untuk SMK atau MAK bersifat vokasional. Yang kelima, materi yang terakhir ada standar pendidikan nasional. Standar pendidikan nasional terdiri dari yang pertama ada standar kompetensi lulusan, ada standar isi, ada standar proses, ada standar pendidikan dan tenaga kependidikan, ada standar sarana dan prasarana, ada standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan. Yang pertama ada standar kompetensi lulusan. Digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Meliputi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Yang kedua, ada standar isi. Standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga, ada standar proses. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis pendidikan.
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen perubahan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang 5. Ada standar sarana dan prasarana. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya. Yang keenam, ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan terdiri dari 3 bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah. Yang ketujuh, ada standar pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja. Biaya personal dimaksud pada meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses belajar secara teratur dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, ada standar penilaian pendidikan. Terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.